Oke, langsung saya munculkan untuk soal yang pertama, kawan-kawan. Nah, di dalam bahasa Inggris ada soal model seperti ini. Tetapi saya berikan kesempatan dulu kepada kawan-kawan untuk menjawab, berpendapat, dipersilakan ABCD-nya yang mana. Langsung ditemukan soal, langsung dihadapkan kepada soal. Baik Mbak Suci maupun Mas Eko. Dipersilakan Mbak Suci. Boleh abstain nggak apa-apa, semisal bingung. Tapi harapan saya Anda bisa memilih salah satunya ya. Dari saya, Pak, Mm-mm. dari saya B. Oke, jawabannya B. Oke, Mas Eko. Oke, langsung kita bahas saja ya. Jadi begini, kawan-kawan, di dalam bahasa Inggris, sebentar. Dalam TOEFL itu kita harus kenal ada tiga jenis conjunction. Yang pertama namanya adalah coordinate conjunction, saya singkat. Ini ada di skill 6. Oke, ada di skill 6. Terus ada yang namanya subordinate conjunction. Lanjutannya ada di skill 7. Oke. Dan ada yang namanya correlative conjunction. Oke. Nah, kalau yang namanya seperti yang pernah kita bahas, coordinate conjunction itu kan Van Boys. Van Boys itu. Terus kalau yang subordinate conjunction itu adalah ada induk, ada anak, kalimat. Kalau kita mengetahui hal seperti itu, salah satunya adalah kata because dan sebagainya. Nah, correlative conjunction itu ada yang namanya both and. Nah, sebenarnya Anda sudah pernah lihat, mungkin lupa namanya. Ada kata not only, but also. Yang ketiga ada kata either, pasangannya adalah apa, kan gitu, or. Nah, yang keempat ini ada kata neither, pasangannya harus nor. Nah, aturan yang ada di nomor 4 dan 3, kawan-kawan, saya taruh di sini. Sebentar saya bagi dulu. Oke. Jika either, or, atau neither diikuti nor, oke, dan dia pada posisinya adalah sebagai subjek. Sebagai subjek berarti kita harus mencari yang namanya predikat. Itu biasanya yang ditanyakan ini. Biasanya ini lengkap, terus ini yang ditanyakan. Nah, kawan-kawan, bila nanti subjek berasal dari korelatif conjunction nomor 3 sama nomor 4 ini, maka untuk menentukan predikatnya itu cukup lihat benda yang di sini. Silakan dihakimi benda di sini tunggal
atau jamak, tunggal atau jamak untuk menentukan predikatnya nanti semisal pakai is atau pakai are, pakai verb satu atau pakai is atau are misalnya. Terus di sini pakai verb satu plus s atau tidak, tetap verb satu. Itu semuanya gara-gara benda yang ada di sini. Ini nggak usah dilihat benda yang di sini. Berarti kan ada kata kunci ini. Nah, ada ini. Si Jin nggak usah diajak. Jangan dijumlah. Kenapa kok nggak boleh dijumlah? Karena kan hukumnya or atau nor itu kan pilihan. Kalau Mbak Suci dilamar sama dua laki-laki, sang bunda pasti bilangnya si X atau si Y. Anda kan nggak boleh ambil dua-duanya, Mbak. Nggak boleh dijumlah. Oke, berarti, nah, pokoknya nggak boleh dijumlah. Sehingga nanti ada aturan. Kalau nanti pakai or atau pakai nor, sudah cukup benda yang di sini saja. Nah, benda yang di sini sekarang kita lihat di soal. Bendanya kan ini yang bertugas sebagai subjek. Ini jamak. Kalau ini jamak, jangan pakai yang belakangnya S. Kan begitu. Sepakat? Iya dong. Ini ada S-nya, jangan diambil. Ini ada S-nya, jangan diambil. Berarti jawabannya adalah yang A. Sebentar, saya berhenti dulu. Ada yang ditanyakan, Mbak atau Mas? Ini khusus yang ini, aturannya yang ini. Di correlative conjunction, tapi yang nomor 3 dan 4. Kalau nomor 1, nomor 2, ini menjumlah, harus dijumlah nanti subjeknya. Kalau ada di sini dan di sini harus dijumlah. Tetapi khusus yang di sini, itu benda yang di sini saja. Yang dijadikan acuan untuk menentukan predikatnya nanti yang mana. Kelompok yang belakangnya S atau yang tidak. Oke, selesai. Jawabannya adalah yang A. Mbak Suci ada ditanyakan, Mbak Suci? Aman, Pak. Aman, Udah. oke. Berarti kalau diterjemahkan, kawan-kawan, ini nanti maknanya negatif. Yang di sebelah sini maknanya negatif nanti. Kalau yang ini positif, hati-hati. Neither itu aslinya adalah dari kata not either. Itulah kenapa disebut negatif. Kalau ada kalimat both, sorry, neither Susi nor Ani love me. Jawabannya yang mana kawan-kawan? Yang atas atau yang bawah? Yang atas, Pak. Atas, Pak. Loh, ini ada berapa ini? Berapa jumlahnya? Ini nggak usah diajak. Yang dilihat adalah sebelah kanannya. Sebelah kanannya ini cuekin. Nggak usah diajak. Ani berapa Ani? Ani kan ini. Satu, Pak. Berarti jawabannya yang bawah. Begitu kawan-kawan. Hati-hati kalau ada korelatif conjunction. Korelatif conjunction itu apa sih? Kata hubung berpasangan.
Ini kan kata hubung berpasangan. Begitu maksudnya. Pertanyaan saya lagi, siapa yang mencintai saya? Dari kalimat ini saya tanya, siapa yang mencintai saya? Susi dan Ani. Oke, Mas Eko sepakat kalau yang mencintai saya adalah Susi dan Ani? Tidak, Pak. Ini lebih ngarah ke tidak keduanya, Pak. Tidak keduanya, Mbak Suci. Kasihan saya kan? Nggak ada yang mencintai saya. Ini tadi, halo. Negatif atau positif? Oh iya, sorry, Negatif. saya belum memberikan arti ya tadi ya. Ini artinya, sebentar. Maaf ya, saya pindah ke sini. Eh, Sebentar, saya tak pakai warna lain. Halo Mbak Elia, selamat bergabung. Ini artinya baik, saya kasih X ya. X ataupun Y. Oke, saya coret aja di sini. Baik X atau Y. Kalau yang di sini, yang bawah, baik X atau Y tidak. Nah, karena negatif, karena ada N-nya ini. Begitu Mbak E. Berarti tidak ada yang mencintai saya. Kalimat ini bila diubah dengan salah satu dari correlative conjunction ini bisa. Saya boleh pakai both, boleh. Misal, sebentar ya, saya pakai warna di sini. Kalimat ini sama dengan both Susi and Ani do atau does not love me. Kalimat ini do atau does? Do not atau does not? Does not. Mas Eko, do atau does, Mas? Das, Pak. Ini di jumlah, kawan-kawan. Loh, kan N menjumlah. Berarti subjeknya berapa? Oh iya, dua. Dua, Pak. Berarti Permainan-permainan bahasa Inggris itu menyenangkan, saudara-saudara. Anda nggak boleh pakai das. Yang Anda hanya melihat Andi. Sorry, kok Andi? Maaf, saya masuk mencintai cowok. Sorry ya, saya nggak kelainan loh, kawan-kawan. Salah nulis ini tadi. Aduh, malam ini suara saya seksi sekali. Ini jamak. Kalau jamak ya pakai do dong. Saya ulangi lagi. Yang menjumlah itu ini sama ini. Bukan hanya tetapi juga. Ayo, jumlahnya berapa? Saya punya buku. Sorry, saya punya bukan hanya buku, tetapi juga pensil. Saya punya berapa barang? dua. Lebih dari satu kan? Kalau lebih dari satu jamak. Nah, kalau ada ini berarti jamak. Kalau ini jamak. Tapi kalau yang bawah ini, lihat dulu. Lihat dulu setelah ini jamak atau tunggal. Udah cukup gitu saja kawan-kawan. Oke ya. Sayang sekali saya hanya menyiapkan satu soal untuk materi ini. Karena namanya saja soal campuran. Oke. Berarti kalau soal ini diterjemahkan, baik Jin ataupun saudara-saudara laki-lakinya tidak memerlukan formulir untuk perjalanan atau dinas lapangan, dinas luar dinas luar besok. Jin sama si saudara-saudaranya tidak memerlukan formulir atau surat izin untuk perjalanan besok. Begitu maksudnya.
Oke, lanjut ya. Oke, soal nomor 1 adalah seperti itu. Ilmunya saya ulang lagi, dalam bahasa Inggris atau dalam TOEFL itu ada jenis-jenis conjunction itu 1, ada 2, ada 3. Nah, nomor 1, nomor 2 sudah pernah kita bahas. Nomor 3 saya lupa sudah atau belum saya kasihkan. Kayaknya belum ya. Sehingga kawan-kawan tadi ada beberapa yang salah. Oke, next. Soal berikutnya. Hmm, lagi-lagi bahasa Inggris kan urusannya itu jamak tunggal, jamak tunggal, jamak tunggal. Apa ini jawabannya? Dari saya B, Pak. Oke. Oke, saya mau tanya siswa baru deh. Sorry, Mbak Elia. Mana sampean, Mbak? Ya, ya Siswa Pak. baru. Saya B, are intended karena goods itu jamak. Oke. Apapun jawaban Anda, perlu yang namanya alasan. Semua hal itu perlu alasan, kecuali satu. Anda tahu kecualinya apa? Enggak perlu alasan, Mbak. Enggak, Pak. Cinta. Kalau ada laki-laki nanti bilang ke Anda, I love you, udah nggak usah ditanyain cinta, nggak usah ditanyain alasannya, Mbak. Pasti alasannya bohong. Laki-laki pinter membual masalahnya ya. Oke. Mas Eko, sorry Mas Eko, rahasianya dibuka sedikit Mas Eko ya. Oke. Kita para pelaku masalahnya. Oke. Goods ini perlu ditegaskan kepada para siswa bahwa ini bukan baik, tetapi ini adalah barang. Barang-barang yang tidak tahan lama, maksudnya begitu. Oke. Ini adalah subjek. Perlu ada apa ya namanya? Mohon maaf. Kepekaan. Kepekaan. Seharusnya jawabannya ada 5, menarik ini. Saya kasih intend tanpa S. Nah, kalau sudah ada soal seperti ini, ada 5 misal, Anda wajib apa ya? Maaf, peka bahwa subjeknya berupa benda mati. Kalau benda mati cenderung minta minta apa ya? Passive voice. Oke. Okay? Passive voice itu adalah to be ditambah verb 3. To be-nya apa? Menyesuaikan, menyesuaikan satu waktu sama subjek. Nah, karena di sini adalah subjeknya jamak, berarti kita pakai yang pakai are. Karena tidak ada pilihan word-nya tuh. Oke. Dan ini kenapa Pak si pembuat soal kok menyediakan jawabannya pakai are? Kenapa nggak pakai word? Ya karena ini fakta. Siapapun orang akan bilang hal yang sama atau sepakat. Barang-barang yang tidak tahan lama dimaksudkan untuk penggunaan jangka pendek. Dan seringkali lebih murah dibandingkan barang-barang yang apa ini tadi? Bertahan lama. Yang namanya barang bertahan lama lebih mahal maksudnya. Nah, kalau ada orang ngomong begitu, kita nggak bisa membantah, kita pasti setuju. Itu kalau dihubung-hubungkan dengan konsep tenses. Tapi kalau dihubungkan dengan yang lain, cukup lihat ini aja. Ini kan present. Kalau ini present, seandainya ada jawaban F, ada were, nah, saya tambahi.
Anda tetap jawabnya harus pakai yang B. Karena di sini present, maka di sini juga harus present, kawan-kawan. Aturan mainnya apa, Pak? Oke, aturan mainnya ini. Sebentar. Aturan mainnya adalah tulisan ini. Anda tahu hukumnya N. N itu hukumnya apa? Menghubungkan dua hal yang Tara. setara apa ini? Setara tenses. Kalau di sininya present, ya di sininya present, gitu saja. Nggak usah berbicara tentang konsep tadi. Oh, ini adalah sebuah fakta. Terlalu lama nanti ya kalau bisa menerjemahkan siswanya. Berarti cukup dipahamkan ada conjunction yang namanya adalah NN itu menghubungkan dua hal yang setara. Kalau di sininya predikatnya pakai present, ya predikat di sini juga pakai present, selesai. Maka ini salah karena jumlahnya jamak, maka ini salah karena jumlahnya jamak, maka ini salah karena tulisannya tidak nyambung. Tapi kenapa kok bukan E? Ya ini tadi, jawaban E salah gara-gara subjeknya berupa benda mati dan cenderung minta pasif. Kalau pasif ya berarti minta yang to be verb 3. Kalau ini kan aktif. Oke, begitu kawan-kawan. Kenapa kok yang F salah meskipun sudah to be? Ya karena soal di sininya pakai present. Maka di sini salah karena pakai past. Oke, begitu ya. Ada yang ditanyakan? Iya, nggak ada. Makasih. Langsung. Hmm, oke. Sorry, saya tanya ke Mas Eko. Mas E, ini namanya apa Mas E? Masa lalu ini. Ini Iya, Pak. namanya apa ini? Oh, Dalam object of preposition, Pak. diapa ini naknya? Hilangkan aja, Pak. Seret. Seret. Ini apa Mas E? Itu bisa kita sebut predikat, Pak. Yang hilang apa Mas E? Subjeknya, Pak. Subjek. Subjek itu bisa berupa, nah ini pertemuan pertama ya, bisa Benar, berupa, Pak. oke, bisa berupa common noun, saya singkat common noun, karena ini direkam, nggak apa-apa, bisa berupa non phrase, bisa berupa non clause, oke, bisa berupa gerund. Nah, ini dia. Gerund adalah kata kerja berbentuk verb ing. Berarti jawabannya adalah yang A. Sorry. Loh, kok jawabannya A, B, C, A? Oh, alah, ini D ini seharusnya. Sebentar. Saya yakin Mbak Suci ingat materi ini. Pertanyaannya Mbak Elia. Mbak Elia paham ya? Iya. Ini nggak mungkin karena ini P. Ini ada subjek, ini ada predikat. Soalnya sudah punya predikat. Berarti kalau ini subjek predikat yang C, jawaban salah ini jawaban yang salah. To teach itu adalah to infinitive. Oke. To infinitive sebenarnya bisa sebagai subjek, tapi ketika diterapkan di kalimat ini adalah salah. Saya tidak menjelaskan ini dulu. Ini bisa kawan-kawan sebagai subjek to infinitive itu ya, sama dengan gerund. Nah, ini namanya adalah gerund. Gerund adalah kata kerja yang berbentuk verb ing difungsikan sebagai benda berbentuk verb ing difungsikan sebagai kata benda. Subjek kan kata benda, berarti gerund bisa berposisi di sini. Oke, kita lanjutkan.
Hop. Hmm. Apa ini? Oke, saya persilakan dulu deh. Salah itu urusan nomor 27. Nggak apa-apa. Yang penting kita berpikir, ini jawabannya apa? Kalau mau menjawab pakai terjemahan, boleh. Kalau mau pakai pola, boleh. Sepertinya C. Mason bees are solitary bees, which means that they do not live in colonies like honeybees or bumblebees. Oke, saya mau ngobrol. Mbak, jawaban Anda benar. Tapi bisa menjelaskan, Boten? Kenapa kok benar? Karena dia menjelaskan si Mason bees ini kalau nggak salah pakai konektor, close connector. Hmm, Oke, Ya, oke. Begini, kita fokus di sini dulu ya. Oke, eh sebentar. Yang namanya, ini namanya apa toh? Ada namanya relatif, pronoun, yang which, who. Saya menjelaskan dua ini saja. Relatif pronoun, nama lainnya adalah connector. Oke, sepakat dengan Mbak Elia. Nama lainnya adalah conjunction. Oke, kok ada relatif pronoun atau connector atau conjunction which yang langsung diikuti apa ini namanya? Diikuti predikat ya. Oke, berarti relatif pronoun atau konektor ini punya berapa fungsi? Punya dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai konektor, saya pakai kata conjunction gitu saja ya. Saya ambil yang ini saja nggak apa-apa. Dan yang kedua sebagai subjek. Pernah kita belajar ini. Berarti kalau begitu, kalau kita hubungkan dengan pola yang di atas ini adalah punya dua fungsi. Dia adalah conjunction dan dia karena langsung diikuti predikat berarti dia subjek. Kalau ini subjek, kalau ini predikat, berarti soal ini butuh apa? Butuh objek. Objek itu bisa berasal dari seperti ini tadi. Sebentar. Ah, ini dia. Subjek itu bisa berupa ini. Kalau subjek bisa berupa ini juga bisa nggak nanti menempati objek kawan-kawan? Bisa, Pak. Asal letaknya setelah predikat. Oke, guru bahasa Indonesia banget. Mbak Elia, bisa nggak pola yang sebagai subjek di sini nih nanti bisa menempati posisi objek?
Contoh, Susi love me. Susi, kita fokus di Susinya. Susi di sini subjek. Susi benda bukan? Iya, benda. I love Susi. Susi sebagai apa? Sebagai objek. Dia juga benda. Berarti yang bisa sebagai subjek juga otomatis bisa sebagai objek. Nah, ini sebagai subjek berarti yang di sini, nah, oke, objek bisa berasal atau berupa ya, berupa ya tadi sama common noun, noun phrase, terus apa lagi? Gerund, juga noun clause. Nah, pola noun clause itu gimana? Yaitu adanya WH, how, if, whether, that. Terus di sini diikuti apa kawan-kawan? Subjek, predikat. Inilah yang namanya non clause. Nah, ini bisa sebagai subjek, ini juga bisa sebagai objek. Nah, soal ini kan predikat ini. Ini kan predikat jelas sekali. Nah, berarti di sini butuh objek. Objek ternyata yang disuguhkan di option ABCD yang jawabannya Mbak Elia tadi, jawabannya kan yang ini. Nah, ini that. That ini adalah that yang ini. They adalah the yang ini, subjek. Do not live yang ini, selesai. Berarti jawabannya adalah yang C. Beda loh ya, sebentar. Mumpung nongkrong berdua di sini nih. Kalau ini dan ini beda. Kalau yang C, that itu bahwa. Kalau bahwa, berarti ini ciri non clause. Kalau ini artinya apa? Yang. Berarti kalau yang itu ciri-cirinya adjective clause. Ini dia. Ciri-ciri adjective clause itu terjemahannya yang. Kalau kita ketemu that, ciri-ciri non clause itu adalah diterjemahkan bahwa. Kalau kita ketemu that. Nah, ini artinya bahwa yang C itu. Ini artinya bahwa begitu juga. C. Oke, berarti jawabannya betul yang C. Lebah mason adalah lebah yang apa ini? Menyendiri. Yang berarti bahwa mereka tidak hidup dalam koloni. Ya, seperti lebah madu dan lebah bumble. Lebah bumble itu apa ya? Kayak intinya binatangnya besar. Kumbang, lebah kumbang. Dari sini ada yang ditanyakan. Saya berhenti dulu kawan-kawan. Monggo. Z itu bisa merangkap sebagai subjek juga nggak, Pak? Seingat saya bisa. Oke, siap. Yang di sini ini artinya apa sih? Yang di sini dulu. Sebentar, sebentar. Saya kasih warna. Mbak Suci, ini artinya apa, Mbak? Itu kalau letaknya setelah noun artinya yang. Oh, bukan. Bukan itu aturannya. Kalau di sininya predikat, gitu ya. Artinya adalah di sini yang. Nanti kalau di sini ada subjek, artinya seperti kamus. Who artinya Hmm. apa? Siapa? Kalau ada subjek loh ya. Kalau ada subjek.
Oke, saya kembali lagi. Saya nggak mau nambah-nambah masalah. Saya hapus saja dulu. Saya hapus dulu. Oke. Saya mau jawab pertanyaannya Mbak Suci. Ini artinya adalah yang. Oke. Sebagaimana aturannya bahwa Pak boleh nggak that itu nanti berposisi atau sebagai subjek kan gitu tadi ya? Boleh Mbak. Selama that itu artinya adalah yang. Kapan saya menerjemahkan that itu yang? Ya kalau ada ini. Tapi kalau that yang ini diikuti subjek. Nah, ini artinya bahwa berarti di sini boleh diganti dengan that diikuti predikat. Nah, ini boleh Mbak ya, boleh. Yang Anda maksud ini toh, berarti kan ini sebagai conjunction, ini sebagai subjek. Boleh Mbak. Oke, makasih Mbak E atas pertanyaannya. Lanjut. Apa ini? Menarik ini. A dan B mirip, C nambah masalah, D nambah masalah. Begini deh, begini. Yang pertama dulu sebentar. Caranya gini. Ini ada predikatnya enggak? Ada predikatnya atau tidak? Nggak ada, Pak. Ini enggak ada predikat, ya sudahlah. Dah, cuekin. Artinya Anda boleh mengabaikan ini sementara. Kalau diterjemahkan kan jauh sebelum apa ini? Penemuan sastra tulis. Nah, belum ada subjek tuh. Belum ada predikat. Nah, berarti di sini logikanya harus dimulai dengan harus ada subjek di sini. Berarti langsung ke ABCD. Uh, Coba, mana yang tidak ada subjek? Kita hakimi dulu. Harus ada ini. Oke. Mana yang tidak ada subjek? Oke, sampai sini. Ada N. Di sini ada predikat enggak? Enggak ada predikat. Belum ada predikat. Berarti soal ini minta subjek predikat. Oke. Berarti yang mana? Ya jelas yang ini ah, subjeknya. Ya toh? Ini. Oke. Kalau yang ini, recording people. Recording people, jawaban B itu artinya apa sih? B itu kalau diterjemahkan gimana? merekam orang-orang. Nah, bukan. Bukan. Kalau ada verb ing ditambah benda, ya sama dengan interesting people. Artinya apa ini? Menarik orang? Orang-orang yang menarik. Oke. Berarti kan ini orang-orang yang menarik. Berarti kalau demikian, ini hanya subjek saja adanya. Ini belum, ini sifat. Berarti jawaban B ini hanya subjek, yaitu ini. Ini kan sifatnya. Sampai yang boleh ibu Anda bilang an interesting girl. Seorang gadis yang menarik. Berarti kan hanya ngomong benda, seorang gadis. Berarti ini kan hanya subjek. Padahal soal butuh subjek predikat. Berarti jawaban B salah. Demikian juga ini. Ini apa ini artinya? Yang C. Sebentar. Tadi yang B artinya adalah orang orang yang kalau jawaban C rekaman
rekamannya orang-orang. Kalau yang D apa yang D? Orang-orang yang merekam. Orang-orang yang merekam. Lagi-lagi kalau kita ngomongin orang-orang yang merekam, berarti hanya subjek toh yang masih ada. Predikatnya belum. Rekamannya orang-orang. Ngomongin apa ini yang C ini? Ngomongin rekaman, berarti hanya subjek. Berarti kalau demikian, ini juga salah. Ini juga salah. Sorry, jawaban apa tadi? B ya. Ini juga salah. Berarti ini salah karena hanya subjek. Berarti ini salah karena hanya subjek. Berarti kalau soal ini subjek predikat inilah yang harus diambil. Oke. Saya terjemahkan. Orang-orang mencatat atau merekam mitos mereka dan cerita-cerita dalam puisi lisan. Ini artinya apa ini? Sebentar. Saya tak tanya Mbak Suci dulu. Mbak, ayo Mbak, ini artinya apa Mbak? Apa Mbak? Oh, Skill ke skill kelima. Ini adalah passive participle. people. Artinya yang di. Told itu artinya adalah yang di. Aslinya dari mana? Aslinya dari which. Which atau who? Ini orang atau benda? Poem. Benda. Berarti which. Hmm. Oke, tensesnya apa ini? Tensesnya lampau. Berarti which were told. Nah, aslinya ini. Bla 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 bla. Aturannya kalau ini hilang, to be juga harus hilang. Oke. I like the car which is displayed bla 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 bla. Oke. Ini boleh ditulis dengan cara ini dihilangkan, ini dihilangkan. Berarti kalau ini to be, ini verb berapa? Verb 3 dong. Kan yang di apa? Display itu apa? Yang di Tampilkan. dalam Ditampilkan. kurang tepat. Mobil, urusannya mobil. Saya suka mobil yang dipajang. Oh, dipajang. Gitu ya. Oke, yang dipajang. Meskipun ini hilang, boleh. Tapi syaratnya kalau Anda menghilangkan ini juga harus ikut hilang. Aslinya seperti itu. Aslinya tadi adalah seperti ini aslinya. Berarti bukan predikat, told itu. Bukan predikat. Oke, ini ada di skill. Saya ingatkan saja, ini ada di skill 5. Oke. Nanti Mbak Elia minta ke Mbak Suci untuk videonya. Mudah-mudahan Mbak Suci nyimpan. Oke. Apa ini? Nah, ini tadi ya, cuma mengingatkan saja. Both pasangannya adalah dengan N. Nah, itu dia. Begini kawan-kawan. Kita tahu kan kalau cirinya ion itu apa? Jenis katanya? Noun. Benda. Oke. Oke. Benda boleh nggak diawali adjektif di sininya? Boleh dong. Di sini boleh pakai kata sifat. Boleh pakai kata sifat. Sebentar. Oke. Boleh. Jadi gini polanya. Boleh. Sebentar.
Oke, boleh diawali preposisi. Yang kedua, pola benda itu adalah boleh diawali apa? Adjektif. Dan benda itu polanya adalah di sini sebentar, ada adjektif. Yang ketiga adalah determiner. Oke, determiner ini ada di skill 1. Nanti silakan dibuka. Nah, kawan-kawan, di sini jelas benda. Oke, kalau di sini benda, logikanya kawan-kawan bisa diisi ini, bisa diisi ini, bisa diisi ini plus ini dulu. Nah, di soal ini Anda perhatikan, jawabannya adalah yang mana. Kalau nanti diisi that, kawan-kawan, di sini harus ada subjek predikat. Atau predikat saja, intinya harus ada predikat. Soal ini kan nggak ada di sini. Berarti jawaban ini yang kita salahkan nomor 1. Yang namanya that itu diikuti SP atau P. Kalau diikuti SP berarti noun clause. Kalau diikuti P berarti adjective clause. Berarti jawabannya A, Pak. Iya sebentar. Kalau ada that diikuti P artinya yang. Ini berarti namanya adjective clause. Kalau ada kata that diikuti SP artinya adalah, saya sedang bahas ini ya, bahwa berarti ini adalah NC. Nah, artinya konsep that itu harus diikuti variabel ini. Nah, di soal ini kan nggak ada. Berarti yang pertama yang harus kita salahkan adalah yang itu. Kalau yang basically ini adalah adverb. Kapan kita pakai adverb? Kalau ada kata kerja. Di sini kan nggak ada kata kerja, berarti ini salah. Nah, jawaban yang benar adalah yang A. Betul, Mbak Suci. Di sini ada determiner, di sini ada apa ini? Benda, ya. Oke, saya kasih yang keempat deh. Pola benda itu bisa diawali oleh determiner saja, tanpa adjektif. Nggak apa-apa, nggak ada itu. Maka jawabannya adalah yang A. Yang B jelas salah. Ya, jelas salah karena di sini basics. Bukan jawaban ini karena ininya adalah tunggal. Oke, next. Jawabannya mana ini? Kalau kita ketemu kata although, berarti kita tahu bahwa although itu adalah conjunction. Berarti kalimatnya pasti majemuk. Ya dong. Pasti ada koma, pasti ada subjek predikat. Berarti di sini harus diikuti subjek predikat. Ini adalah subjeknya, ini adalah predikatnya. Ini adalah objeknya, ini adalah belas. Saya nggak bahas ini dulu sebentar. Blah 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 the although. Nah, ini dia komanya. Komanya ketemu di sini. Nah, komanya yang ini. Berarti di sini harus subjek predikat. Yang tidak subjek predikat di sini salah. Soal ini sudah punya predikat belum? Di sampai sini. Belum punya kan? Predikat masih selalu saya ingatkan, nggak bosan-bosannya model to be verb. Soal ini butuh subjek predikat, butuh dua ini. Ini salah karena nggak ada. Ini hanya is, ini berarti hanya predikat. Berarti ini salah. There is no. Oke, saya pengen bahas yang D dulu. D ini adalah conjunction. Nggak boleh kawan-kawan
di sini conjunction, terus di sini conjunction lagi, Mbak. Nggak boleh double conjunction kayak gini, nggak boleh. Ya, ini haram, nggak boleh. Maka jawabannya adalah yang C. Saya tanya sekarang, Mbak Elia. Sorry, Mas Eko. Takutnya nanti Mas Eko ngambek ini kalau nggak ditanya ini. Mas Eko, subjeknya kalimat ini mana Mas Eko yang C ini Mas Eko? Mas Ekonya udah nggak ada, Pak. Oke, ganti adiknya deh. Mbak Elia, Yang subjeknya yang there. Yang ini kan Pak ya jawabannya. Yang subjeknya yang there, terus predikatnya itu to be, is. oke, Mbak. Oke, saya tanya ke Mbak Juli, Mbak Suci. Iya, Pak. Subjeknya mana Mbak? Subjeknya there. Profesor mana yang pernah ngajari sampean there itu subjek? Bukan. Tidak akan pernah ada sampai kiamat there berposisi atau disebut loh ya. Subjek nggak ada. Jadi gini, sampai pernah dengar kata inverse. Iya, Pak. Inverse itu bila ada keterangan tempat di awal kalimat, maka harus PS. Betul? Contoh, the book is there that you borrowed, yang pernah kamu pinjem. Sorry. Ada the book. Sorry. The book is there that you borrowed. Ada nggak kalimat ini? Seperti ini yang ada dalam bahasa Inggris, ada nggak, Mbak? Anda terlalu akrab dengan tulisan ini, kebiasaan ngelihat ini bukan mentang-mentang ini P terus ini S gitu ya. Bukan. Aslinya begini, kawan-kawan. Aslinya begini. Ini apa namanya? Coba-coba, ini terjemahannya apa? Loh, kok silent? Tak tulis gawede deh. Ini artinya apa? Mbak Elia, Ya, Mbak iya Suci. Pak. Ini artinya apa ini? Here artinya di sini. Tempat bukan? Iya, tempat. Kalau saya kasih T, artinya apa? There di sana. Artinya tempat bukan? Tempat juga. Bila ada keterangan tempat di awal kalimat, maka harus PS. Ini saya rubah. There, ini adalah keterangan tempat. Terus, ini apa ini tadi? Subjek. Ini apa ini? Predikat. Berarti harus diubah menjadi there is the book that you. Oke, kita nggak bahas ini ya, nggak bahas ini. Ini adalah predikat, ini subjeknya, kawan-kawan. Coba. Kalau saya punya kalimat there, titik, people. Aduh, nggak cukup. Sorry. Nah, di sini aja deh. Sorry. Saya yakin Anda sudah tahu maksud saya. Pak Irul mau nulis apa? Saya yakin Anda sudah tahu. Tak tulis di mana ya? Dah sini aja deh. Sorry. Saya paksakan sedikit di sini. There people on the field.
Coba, saya pakai is atau pakai are? Are. Emang bisa there dipakai untuk menentukan jamak tunggal? Ayo, ayo. Bisa Hah? there sama there are. Enggak. Di sini is atau are kan gitu. Pilihannya loh, ini yang mana ya? Jawabannya yang mana? Is atau are? Are karena people orangnya banyak. Berarti ada konsep gunakanlah to be is kalau subjeknya berapa? Subjeknya satu, Gunakanlah are kalau subjeknya berapa? lebih dari satu. Jamak ya. Anda tadi menentukan are itu gara-gara apa? Nah, karena people. People berarti subjeknya. Emang pakai there bisa menentukan is atau are-nya? Enggak bisa. Ini inverse. Aslinya apa? People are there on the field. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Berarti subjeknya mana soal ini? No Subjeknya document. no, dokumen, dari evidence. Itu subjeknya. Ini subjeknya. Saya lanjutkan di sini ya. Dokumen dari evidence. Evidence. Nah, sampai salah nulis saya. Ini subjeknya. Ini bendanya, ini adjektifnya. Boleh dong kita coret. Berarti benda ini. Berapa benda ini? Tung, tunggal. Itulah kenapa pakai is. Jadi is itu gara-gara evidence. Mbak Elia, ada yang perlu ditanyakan? Jadi Pak, kalau misalnya dia penunjuk tempat itu sama sekali tidak boleh jadi subjek ya Pak ya. Enggak boleh. Coba sebentar, saya munculkan, saya pinjam tempat di sini. The book is good. Gara-gara apa ini, Mbak? Karena book. Ini kan Ya, benda ya, benda yang bertugas sebagai apa ini? Subjek. Oke, boleh ya, boleh. Benda ini boleh sebagai subjek. Tapi kalau saya punya gini, saya tambahi preposisi in the book. Jadi apa ini sekarang? Jadi apa? Jadi keterangan, keterangan tempat. bisa nggak keterangan tempat jadi subjek? Enggak bisa. Nah, gara-gara makhluk ini. Nah, sebuah benda akan menjadi keterangan tempat kalau diawali oleh preposisi. Tidak akan pernah bisa menjadi subjek sampai kiamat. Dan ini ciri keterangan tempat. Keterangan tempat tidak bisa jadi subjek sehingga there bukan subjek. Begitu saudara-saudara. Clear ya? Nanti silakan Anda belajar inverse dulu, Mbak. Inverse yang menyatakan keterangan tempat ada di bukunya Longman. Materi itu kalau nggak salah sudah dibahas kemarin ya? Atau belum? Mbak Suci belum, Mbak Suci ya? Inverse rasanya sudah, Pak. Yang there udah yang there. Udah ya. Nah, Oke lah. Oke. Tapi ini biar Mbak Elia belajar lagi. Jadi there bukan subjek, bukan subjek. Oke. Itu dulu kawan-kawan sudah jam 9. Anda kegiatannya lebih awal dari saya mungkin. saya Maka mau silakan nanya, Anda. Pak. Apa? Kalau semisal
everyone gitu, itu jadi jamak atau tunggal? Oke, kalau sebagai subjek ya. Iya. Sampai kalau nulis every week itu gimana, Mbak? Oke, saya ambil yang di sini tadi aja. Sekalian untuk coret-coret. Ini belum ya, ini nanti kita lanjutkan next saja. Kalau sampai nulis every week, nulisnya gimana, Mbak, weeknya? Pakai S enggak? Enggak. Setiap kata yang dimulai kata every itu tunggal. Setiap kata yang dimulai dengan every itu pasti tunggal. Kenapa Mbak tanya gitu, Mbak? Mungkin pernah ada masalah? Iya, saya sering lihat kayak every any gitu. Oke. Tapi Saya tahu short. kok, Mbak. Saya itu tahu Anda pengen dijelaskan tentang ini materinya kuantitatif, adjektif. Ya, nanti saya jelaskan. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya main konsep dasar sekali kaitannya dengan some, any, many, every, dan seterusnya. Itu nanti berpengaruh terhadap sebuah materi namanya concord. Concord itu agreement dan seterusnya. Insya Allah saya belum pernah ngajarin itu. Oke. Oke, nanti hari Kamis insya Allah nanti ketemu kita akan belajar itu lagi ya. Oke, makasih teman-teman. Semoga Baik, malam ini banyak manfaatnya. Thank you. Bye-bye. Terima Saya kira kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.